walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat dan semuanya untuk kita. Maka kita wajib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia paling mulia, manusia yang patut kita contoh suri tauladannya, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini ada Bu Nabil dari kelas 3 SD IT Bina Amal akan mengisi kegiatan belajar di rumah kalian dengan sebuah cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu perjalanan apa itu? Ya, betul, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 27 Rajab, yang artinya kita semua memperingati peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, langsung saja, di samping Bu Nabil sudah mempunyai giant book. Tapi teman-teman, ada yang aneh. Katanya kan Isra Mi'raj, kok judulnya Hari Pembalasan? Sudah siap mendengarkan ceritanya? Tapi sebelum mendengarkan cerita, silakan duduk yang rapi, paling nyaman. Siapkan posisi terenak, ter-PW. Siapkan mata, telinga, dan mulutnya dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak kelas 3 bernama Badrul. Badrul itu punya rambut yang keribu, punya gigi yang gandreng, punya perut yang tuang kayak gunung gede. Hari itu si Badrul libur sekolah, teman-teman. Tapi dia tidak mau bangun pagi. Ibunya pun memanggil Badrun, anakku, bangun sayang, sudah pagi, sholat subuh dulu yuk. Alah Bu, masih jam 5, aku mau bobok lagi. Badrun, bangun yuk, sudah setengah 6. Nanti dulu Bu. Badrun, sudah mau pagi nak, ayo bangun sholat subuh dulu. Nanti Bu, aku masih ngantuk. Berkali-kali ibu membangunkan Badrun, Badrun nggak mau bangun, teman-teman. Ibunya sudah tidak sabar, teman-teman. Ibunya mengambil seember gayung. Aduh, kok seember gayung? Bukan ya, segayung air, dan bersiap untuk Badrun. Aku tenggelam, tolong. Aku nggak tenggelam, tapi disiram air sama ibu. Ibu kok jahat banget sih nyiramin aku air? Itu karena kamu nggak sholat. Lihat itu, matahari sudah tinggi, jam sudah menunjukkan angka 7. Kamu nggak sholat subuh, sayang. Nggak apa-apa lah, kan aku nggak sholat subuh sekali, Bu. Nah, teman-teman, kalau tidak sholat subuh, berdosa atau tidak ya? Pastinya berdosa. Selain itu, Badrun juga ketika liburan di rumah nggak pernah membantu ibunya. Bu, aku mau jalan-jalan ya Bu. Kemana? Ke sana, ke rumah temanku. Terus aku mau pergi ke lapangan, mau layang-layang, mau main game, mau main sepuasnya. Badrun, sekolah memberikan libur 2 minggu itu bukan kamu main-main. Tuh, HP-nya mama, HP-nya ibu sudah banyak
segera berada ke kamar mandi. Ih, banyune atis. Mandi gak ya? Nggak usah mandi cuci muka aja. Odol, rasa odolan. Untuk kue bersih. Rambutku rasa samponan wangi. Bu, aku udah selesai mandi. Benarkah? Iya. Kok cepet banget kayak mandinya tikus? Mandinya tikus? Enggak dong, Bu. Ya sudah. Oke, Bu, aku pergi dulu ya, Bu ya. Badrun? Iya, Bu, ada apa? Gue katok sih. Aku turun katokan. Katokan sih ya, teman-teman ya. Assalamualaikum, Bu. Nah, setelah berpamitan dengan Ibu, Badrun pun mulai bermain-main ke lapangan, bermain layangan, bermain PS, dan bahkan bermain yang sangat jauh dari rumah. Padahal Bu Guru, Pak Guru dari sekolah memberikan libur 2 minggu dengan tujuan kita berada di rumah untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan kita dari virus yang sedang menyebar saat ini. Tapi Badrun tidak, jangan ditiru ya si Badrun itu. Hari pun mulai sore. Badrun sudah mempersiapkan diri untuk berangkat mengaji dengan sholat Al-Fatihah. Ternyata saat kegiatan mengaji itu ada Pak Ustadz yang mengisi tentang cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Badrun pun segera bersiap-siap menuju ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badrun, silakan duduk. Iya Pak Ustadz. Ngapain sih Pak Ustadz? Kita mau mendengarkan sebuah cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu ya? Aku tahu. Ya, sekarang dengarkan dengan khusyuk ya teman-teman. Nah, saat Pak Ustadz mulai bercerita, Badrun pun mulai jahil teman-teman. Cilian yang oke. Itik-itik ada azan. Itik-itik azan mah. Badrun. Hai azan. Ada juga alif. Kayak upil Hai alif. Badrun jijik. Astagfirullahaladzim. Ketika ada orang dewasa, ketika ada siapapun yang sedang bicara, harusnya sikap kita bagaimana teman-teman? Mendengarkan. Nah, Pak Ustadz itu pun melanjutkan kisah tentang Isra Mi'raj. Ada yang sudah tahu kisah Isra Mi'raj? Kalau begitu, benar diceritakan ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Pada tahun itu merupakan tahun yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad, teman-teman. Kenapa menyedihkan? Karena yang pertama, dalam 11 tahun berdakwah agama Islam, hanya 300 orang saja yang mengikuti dakwah Rasulullah. Sedikit sekali itu, teman-teman. Kemudian yang kedua kalinya, Rasulullah kehilangan seorang wanita yang sangat dia sayangi, yaitu Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad dan mengajak Nabi Muhammad untuk berjalan-jalan. Assalamualaikum Muhammad.
Waalaikumsalam Jibril. Aku diperintah oleh Allah mengajakmu berjalan-jalan. Ikutlah denganku. Dan kalau kita biasanya berjalan-jalan, naik motor, naik mobil, naik bis, naik apa lagi teman-teman? Naik kereta, atau bahkan yang punya uang lebih bisa naik pesawat. Tapi Rasulullah ketika berjalan-jalan saat itu diberi kendaraan yang sangat istimewa oleh Allah, yaitu buruk. Buruk itu sejenis hewan seperti kuda, tapi kudanya bersayap dan kecepatannya cepat sekali. Saat itu Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril bersiap menempati buruknya. Perjalanan pertama dilaksanakan di depan Masjidil Haram, tepatnya di muka Ka'bah. Wahai Jibril, kita mau pergi kemana? Kita akan berangkat ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ternyata tidak menempuh jarak yang sangat jauh teman-teman. Hanya sekejap mata Nabi Muhammad sudah sampai di depan Masjidil Aqsa. Tahu tidak teman-teman apa itu Masjidil Aqsa? Sebelum semua umat Islam berkiblat kepada Ka'bah di Masjidil Haram, Ka'bah pertama kita adalah Masjidil Aqsa loh di Palestina. Hebat bukan? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah tiba di Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Sholat itu Nabi Muhammad menjadi imamnya. Sedangkan siapa para makmumnya ya? Para makmumnya adalah 125.000 nabi. Wah, hebat sekali. Iya, karena Allah yang telah menentukan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Subhanallah. Nah teman-teman, Isra itu artinya berpindah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu artinya mengangkat dari Masjidil Aqsa, diangkat Allah menuju ke langit ketujuh dan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Setelah dari Masjidil Aqsa, Jibril beserta Nabi Muhammad bersegera naik ke langit ketujuh. Selama perjalanan, Jibril memperlihatkan Nabi Muhammad berbagai macam, ada siksaan, ada juga kenikmatan. Siksaan yang dilihatkan Jibril kepada Nabi Muhammad diantaranya ada orang yang tersiksa di neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Ada orang yang tersiksa di neraka karena berbuat tidak soleh kepada kedua orang tuanya, dan masih banyak lagi. Menuju ke langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan manusia pertama yang diciptakan Allah. Siapa itu? Betul sekali, Nabi Adam alaihi salam. Naik lagi teman-teman ke langit kedua. Bertemu dengan dua saudara Nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik lagi Nabi Muhammad teman-teman. Sampailah ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi yang tampan sekali. Siapa itu? Betul, Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, ke langit kelima, sampai ke langit keenam. Nabi Muhammad bertemu dengan seorang nabi yang mempunyai mukjizat sebuah tongkat. Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, bisa berubah menjadi apa lagi ya? Bisa memukul lautan hingga terbelah. Siapakah nabi itu? Betul, Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit terakhir, Nabi Muhammad bertemu dengan ayahnya para nabi. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad sampailah di sebuah Sidratul Muntaha, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya kalau kita berjalan-jalan, paling tidak kita diberi oleh-oleh. Betul tidak? Senang nggak kalau dapat oleh-oleh? Pasti senang. Begitu pula Nabi Muhammad
perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh dari Allah, yaitu berupa sholat. Kira-kira sholat apa itu teman-teman ya? Sholat wajib 50 rakaat. Hah? 50 rakaat? Iya. Awal dari perintah Allah, umat muslim diperintah untuk sholat 50 rakaat teman-teman. Kemudian setelah mendapatkan perintah itu, Nabi Musa pun turun kembali. Di langit ke-6 disetop sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang kau peroleh? Nabi Muhammad pun bercerita bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah untuk sholat 50 kali. 50 kali? Aku rasa umatmu tidak bisa melaksanakan sholat itu. Mintalah pada Allah, minta diringankan. Lalu Nabi Musa pun mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi Musa. Nabi Muhammad pun naik bertemu dengan Allah lagi, minta untuk diringankan. Allah Maha Baik teman-teman, Allah Maha Pengabul segala permintaan. Diringankan, turun menjadi 45, turun lagi, jumpa lagi dengan Nabi Musa. Berapa Muhammad? Nabi Muhammad berkata 45. Masih tidak bisa. Minta lagi sama Allah, minta keringanan lagi. Naik lagi Nabi Muhammad bertemu Allah, diringankan lagi, dikurangi 5. Berarti menjadi berapa ya? 40. Turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi, ditanyain Nabi Musa lagi. Enggak mungkin cukup. Muhammad, umatmu tidak mungkin bisa 40 rakaat. Minta keringanan sama Allah. Naik lagi teman-teman. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Sampai 9 kali Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Kira-kira 50 dikurangi 5, 9 kali, alias 9 kali 5, jadinya berapa pengurangan Allah teman-teman? 45. Betul sekali. Ketika 45, Nabi Musa masih menghentikan Nabi Muhammad. Berapa? 5. Minta lagi keringanan sama Allah. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang patut kita contoh, Nabi Muhammad tidak mau teman-teman. Nabi Muhammad sudah malu sama Allah, sudah minta terlalu banyak keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad mencukupkan untuk sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Betul sekali. Kemudian Nabi Muhammad pun merasa sedih. Yang awalnya 50 rakaat, pahalanya banyak sekali, menjadi 5 rakaat saja. Bagaimana dengan pahalanya umatnya nanti? Tapi sekali lagi, Allah itu Maha Pemberi nikmat yang banyak. 5 rakaat itu sama dengan 50. Loh, kok bisa Bu Nabil? Iya, karena 1 kali rakaat yang kita laksanakan mendapatkan 10 pahala dari Allah. Alhamdulillah. Nah, begitulah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat manusia wajib percaya. Begitu yang disampaikan Ustadz yang ada di musolanya Badrun. Kita siap kembali ke cerita Badrun. Cus, kita kembali ya. Nah, matahari mulai tenggelam. Gantian bulan dan bintang yang memunculkan sinarnya, tanda hari mulai malam. Teman-teman, ketika malam kita mempunyai kewajiban sholat 2, sholat maghrib dan sholat isya. Si Badrun tidak melakukan sholat teman-teman. Badrun lebih senang memilih main HP, nonton TV, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat hingga lupa sholat. Pada malam itu sudah jam 9 malam, tapi si Badrun melalaikan sholat maghrib dan sholat isya. Bahkan ketika dia tertidur, televisinya masih menyala, HP yang ada di sampingnya juga masih menyala. Na'udzubillah min dzalik. Si Badrun pun mulai perlahan-lahan tertidur dan tiba-tiba
sosok yang tinggi besar dengan wajah yang sangat menyeramkan mendekati Badrun. Badrun. Siapa yang manggil aku? Badrun. Siapa ya? Badrun. Kamu siapa? Aku adalah malaikat yang akan membawamu menuju ke hari penimbangan. Malaikat Komodeni. Ya, aku datang kepada anak yang tidak sholat, kepada anak yang jarang mengaji, yang tidak menghormati orang tua dengan keadaan garang seperti ini. Tapi berbeda kalau anak itu suka ngaji, suka sholat, membantu orang tua, dan juga melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Aku akan datang dengan wajah yang sangat senang. Sedangkan kamu tidak pernah sholat, membantah orang tua, suka mengejek temannya, maka aku datang kepadamu dalam keadaan murka seperti ini, Badrun. Kata malaikat. Aku takut malaikat. Aku takut kaget. Nah, teman-teman, Badrun pun mulai diajak malaikat menuju ke tempat penimbangan, namanya Yaumul Hisab. Di Yaumul Hisab itu malaikat akan menimbang amal baik kita dan amal buruk kita. Sekarang kita lihat yuk timbangannya Badrun. Sudah siap melihat? Perhatian, yang bernama Badrun, maju. Badrunnya jawab, teman-teman. Iya, aku maju. Badrun pun mulai maju. Tiba-tiba ketika maju, mulutnya Badrun tidak bisa bicara, teman-teman. Karena di Yaumul Hisab itu yang memberikan kesaksian adalah tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, apalagi ya teman-teman, hidung kita. Betul sekali. Dan semua alat indera. Malaikat pun bertanya kepada tangan Badrun dulu ya. Tangan Badrun, apa yang kamu lakukan selama di dunia ini? Aku tangan Badrun, malaikat. Ketika di dunia, Badrun tidak pernah mengajakku berbuat kebaikan. Badrun tidak pernah berinfak. Badrun tidak pernah mengerjakan sholat. Bahkan Badrun sukanya mengajakku bermain HP, menonton TV, suka mencuri dan menjahili temannya. Nah, ketika mendapatkan kesaksian itu, ada timbangan amal baik dan amal buruk. Kira-kira timbangannya menuju ke baik atau buruk, teman-teman? Betul, ke buruk. Apalagi ya? Kaki Badrun, betul. Kaki Badrun, sekarang giliran kamu memberikan saksi. Aku kaki Badrun, malaikat. Aku selalu digunakan Badrun untuk melewati masjid. Hah? Melewati masjid? Ya, betul. Badrun hanya melewati masjid dan pergi ke lapangan sebelah masjid. Tidak pernah diajak sholat, masuk masjid, malah dibuat memakai sandal temannya ketika di musola. Astagfirullahaladzim. Amal buruk atau amal baik, teman-teman? Amal buruk pastinya. Jatuh lagi amal buruk. Sekarang mata Badrun yang bersaksi. Aku mata Badrun, malaikat. Aku selama di dunia tidak pernah digunakan Badrun membaca Al-Quran, membaca qiraati. Malah setiap hari aku diajak nonton TV, aku diajak nonton game juga, malaikat. Soleh atau tidak? Amal baik atau amal buruk? Tentu amal buruk. Masuk lagi, teman-teman. Apalagi kira
Badrun tidak pernah suka mendengar suara adzan. Bahkan ketika ada adzan, HP-nya dibunyikan paling keras, televisinya dibunyikan paling keras. Ketika dikasih nasihat, Badrun tidak pernah mendengarkan. Ketika diperintah untuk sholat, Badrun juga tidak pernah mendengarkan mereka. Amal buruk Badrun bertambah lagi. Nah, teman-teman, lihatlah timbangan amal Badrun. Amal baik dan amal buruknya lebih banyak amal buruk. Maka kalau lebih banyak amal buruk, masuk surga atau masuk neraka ya teman-teman ya? Betul sekali, dia akan masuk neraka. Setelah dari yaumul hisab, Badrun pun diajak malaikat melewati jembatan yang bernama jembatan Shiratal Mustaqim. Tahu nggak apa itu jembatan Shiratal Mustaqim? Jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya seperti rambut kita yang dibagi menjadi 7. Wah, bayangkan tipis apa tipis banget? Tipis banget pantasnya. Dan panjangnya 200 tahun lebih, teman-teman. Tapi sebagai anak sholih, sebagai umat Islam yang rajin melaksanakan sholat, rajin ngaji, berbakti kepada orang tua, dan melaksanakan perilaku yang baik lainnya, jangan khawatir, Allah akan memudahkan anak yang sholih-sholihah. Sedangkan si Badrun, bagaimana menyeberanginya ya? Malaikat, Ya, aku kenapa iki? seberangi, Wedi. seberangi. Wedi teloken kuwi. Jembatannya tipis banget. Masa rambutku dibagi begitu? Aku wedi. Nanti kalau aku jatuh ke bawah, di bawahnya ada api, malaikat. Malaikat, aku takut. Seberangi, Iya. seberangi. Iya, malaikat. Teman-teman, aku nyebrang dulu ya. 1, 2, wedi. Seberang. Iya, iya. Tolong, tolong. Ada yang bisa nolongin aku. Tolong, tolong. Badrun pun meminta pertolongan. Datanglah sebuah cahaya yang mulai perlahan mendekati Badrun. Siapapun kamu, tolongin aku. Aku mau jatuh. Di bawahku ada banyak api. Tolongin aku. Mohon maaf Badrun, aku tidak bisa menolongimu. Kenapa kamu nggak bisa nolongin aku? Ya, selama di dunia kamu tidak pernah sholat. Kalau sholat juga selalu menunda-nunda. Dan ketika sholat tidak khusyuk. Kamu lebih suka bermain HP, kamu lebih suka nonton TV, kamu lebih suka bermain bal-balan, dan kamu melalaikan sholatmu. Aduh, sakit. Teman-teman, ternyata Badrun sedang bermimpi menuju ke alam barzah. Ibu. Mendengar Badrun yang menangis keras, ibunya pun datang. Ada apa Badrun? Ibu. Maafin Badrun ya, Bu. Badrun gak pernah sholat. Badrun sukanya membantah perintah ibu. Badrun sukanya main bola, main sama teman-teman, gak ingat waktu pulang. Aku gak mau masuk neraka, Bu. Neraka itu menakutkan. Aku gak mau, Ibu. Sayang Badrun, alhamdulillah Allah telah memberikan kamu hidayah. Tidak apa-apa, sekarang kita sholat, rajin mengaji, dan jadilah anak baik. Insya Allah mimpi Badrun itu tidak akan menjadi kenyataan.
Badrun akan dipermudah Allah masuk surga. Yuk sama-sama ibu kita sholat terlebih dahulu. Oh iya Bu, aku janji setelah ini aku jadi anak solih, rajin sholat, rajin ngaji. Terima kasih ya Ibu. Nah teman-teman, gitulah kisah dari Badrun. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Badrun yang tadinya malah sholat, yang melalaikan sholat, sukanya main bola daripada mengaji. Allah memberikan kesadaran Badrun untuk rajin sholat, rajin ngaji, dan berbakti kepada orang tua. Nah, emang main bola nggak boleh ya Bu Nabil? Boleh main bola, tapi ingat waktu. Ketika sudah harus berangkat sekolah, harus belajar, harus sholat, pastinya sholat. Begitu ya teman-teman ya. Dan ada satu lagi informasi penting. Kenapa sih Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama. Kalau umat Islam sholat, insya Allah agama Islam lebih kokoh. Yang kedua, yang menjadi timbangan amal kita yang pertama adalah sholat kita. Cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah lewat sholat. Kita meminta pertolongan dengan Allah, kita meminta Allah mengabulkan doa-doa kita juga lewat sholat. Begitu ya teman-teman ya. Dan ingat, orang yang tidak sholat itu adalah orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Nah, untuk penutup video pembelajaran kali ini, Bu Nabil punya 2 hadis. Yang pertama hadis sholat tiang agama, yang kedua hadis larangan sombong. Begini hadis tiang agama. Hadis sholat tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ulangi lagi ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis sombong. Tangannya ke depan. Wa la tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Wa la tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran melalui video ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga juga anak kelas 3, anak seluruh dunia, umat Islam tentunya senantiasa menjadi anak yang soleh-solehah. Jangan lupa sholat, mengaji, berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah kita semua dimudahkan Allah masuk surga. Dan pastinya terhindar dari segala mara bahaya. Demikian video dari Bu Nabil. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Dimaafkan kelas 3. Jangan lupa untuk mendukung video ini, memberikan video-video yang lebih bermanfaat, klik tombol subscribe, klik tombol like, dan otomatis share ke semuanya biar lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bu Nabil akhiri. Wassalamualaikum.